Oke, halo, ketemu lagi di kampus Saintek ya, dan sekaligus digunakan untuk bahan belajar, bahan kuliah di kampus Tekon Semarang gitu ya. Oke, untuk kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang pengantar routing. Oke, jadi pengantar routing ini namanya adalah agar memudahkan Anda. Dan ini pada anak ini ya, pemirsa YouTube ya, mengenai konsep routing jaringan. Oke, baik, langsung saja kita bahas ya. Jadi kita kalau ini ya, apa ini ingin tahu ya pengertian routing gitu ya. Jadi routing ini kan membawa paket ya, proses membawa paket data dari satu host, ya, bisa saja komputer, bisa saja handphone ya, atau server dan lainnya gitu ya. Jadi satu host ke host yang lain, tetapi berbeda subnet ya. Jadi subnet ini bagian ya, jaringan berbeda. Kalau kita belajar subnetting ya, ini setiap IP address itu mempunyai subnet default sendiri ya. Contoh ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah ini katakanlah ya, 1.2 ya, kemudian 1.0 ya, kayak network ini nanti akan dilanjutkan ke 10, 120, 2.0. Nah ini pun lintas wilayah ya, misalkan ini bisa saja ini lintas negara, lintas provinsi ya. Ini kalau ini simbol-simbol dari router yang biru ini gitu ya. Oke, berikutnya, jadi informasi yang dibutuhkan oleh router ya, yaitu jadi router kan mengirim data itu. Jadi alamat tujuan, ini destinasi ya, dia harus tahu alamat tujuan, destinasi, addressnya, atau tujuan atau alamat host yang akan di routing. Terus mengenal sumber informasi dari mana sumber router lainnya yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur ke tujuan. Kemudian menemukan rute, jadi rute atau jalur mana yang mungkin nantinya ya diambil sampai tujuan. Nah, ini salah satunya yang dibutuhkan informasi dari router ya. Pemilihan rute, kemudian rute yang terbaik yang diambil untuk sampai ke tujuan. Terus menjaga informasi routing, ini adalah satu cara untuk menjaga jalur sampai tujuan yang sudah diketahui pada jalur yang sering dilalui gitu ya. Jadi itu informasi-informasi yang dibutuhkan router. Oke, jadi nanti ini informasi ada tabel routing, bentuknya tabel. Jadi ada mau mana, dari mana gitu ya, itu tersimpan di dalam router ya. Router itu kan alatnya itu. Sebuah router ini mempelajari informasi routing, dari mana sumber dan tujuannya, kemudian ditempatkan pada tabel. Jadi informasi itu ditempatkan dalam tabel. Kemudian router akan berpatokan pada tabel ini untuk memberitahu port yang akan digunakan untuk meneruskan paket ke alamat tujuannya. Nah, gitu ya. Terus jika jaringan tujuan terhubung langsung ya, dinamakan DC ya, terhubung langsung ya, yang dituju itu ya, atau directly connected ya di router ya. Router sudah langsung mengetahui port yang harus digunakan untuk meneruskan paket kan gitu ya. Kalau seandainya yang dituju itu nempel di badannya gitu. Oke, jika jaringan tujuan tidak terhubung langsung di badan router, maka ini router harus mempelajari rute terbaik gitu ya, yang akan digunakan untuk meneruskan paket. Nah, ada algoritma juga ya. Jadi lewat jalur mana gitu ya, terbaik. Nah, kita contohkan seperti ini ya. Oke, ini ada dua network ya, 171.16.10, 120.20 ya. Maka ini kalau terhubung langsung ya, 10.120.20 terhubung langsung gitu ya. Nah, oke, ini
terhubung langsung ke badan router. Kalau ini harus dipelajari lagi ketika ke 172.16.10. Nah ini katakanlah ini yang sini ya, EO ini nempel di sini ya, di router ini ya. Nah, ini dia langsung mengetahui. Tapi kalau mau ke sini, ini dia harus mempelajari lewat mana. Ini karena ada berapa ya, ada 5 ya, ada 5 router ya. Ini harus dipelajari lewat mana dulu, atau lewat jalur pendek atau status link ya gitu ya. Oke, terus untuk jenis routing ya, jenis routing ada 2 jenis, yaitu static routing dan dynamic ya. Oke, nanti ada teman dan bagian masing-masing ini ya. Oke, untuk static routing ini rute atau jalur spesifik yang ditentukan oleh user untuk meneruskan paket dari sumber ke tujuan ya, dari sumber ke tujuan ya ini. Terus ini apa itu ditentukan oleh user, ini biasanya administrator jaringan ya. Jadi seorang administrator jaringan sudah mengatur nanti kalau ada tujuan mau ke internet gitu ya, ada buka Facebook gitu, ini harus lewat ini loh, jalurnya sudah ditemukan gitu. Nah, betul, ini ditentukan oleh administrator untuk mengontrol perilaku routing dari IP. Nah, ini juga yang static routing itu mekanisme pengisian tabel routing yang dilakukan admin secara manual pada tiap-tiap router. Jadi kan ini setiap informasi itu ya ditampung tabel routing, dan tabel routing ini kalau routing statik sudah disetting oleh administrator ya. Oke. Nah, kalau kita lihat keuntungan static routing ya, karena ini statik jadi tetap, jalurnya tetap, maka ini prosesor yang ada dalam alat router ini kerjanya juga ringan gitu ya, tidak mencari jalur gitu ya dengan algoritma tertentu gitu ya. Terus untuk static routing ini tidak menggunakan bandwidth ya, jadi agak ringan lah gitu ya, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi pada tabel routing antar router ya. Terus keamanannya lebih tinggi ya, karena ini sudah pasti jalurnya sudah dideteksi oleh administrator atau pengelola jaringan gitu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan mekanisme yang lain. Oke, kerugian static routing ya, ini ada kerugiannya. Jadi admin atau administrator yang mengelola jaringan itu harus mengetahui informasi tiap-tiap router yang terhubung ke jaringan. Ini harus dipastikan gitu ya, karena nanti jalurnya tetap. Kalau nanti tidak tahu, nah ini bisa lost connect ya. Nah, jika terdapat penambahan atau perubahan topologi jaringan, ini harus diubah ya, harus diubah, diisi ulang gitu ya. Nah, ini jalurnya diganti gitu ya. Nah, ini karena skala kecil ya, jadi tidak terlalu memusingkan lah gitu ya. Tapi kalau untuk jaringan besar tidak cocok ya, karena jaringan besar ini kan berubah-ubah ya, selalu ya, jalur selalu berubah-ubah, bisa lewat yang terpendek ataupun yang statusnya atau status atau bandwidthnya lagi tidak sibuk kan gitu ya. Nah oke, ini contoh ya, contoh tabel routing statik ini ya. Nah ini misalkan ini ada 3 router ya, R1, R2, R3 ya di sini ya, ini R1, R2, R3. Maka di setiap tabel routing itu ini mendefinisikan ya, jadi tujuannya. Oke, ini tujuan destinasi ya, ini ke 192.168.10 ya. Terus juga dia bisa ke 20, 30 ya, dan ini 40 gitu ya. Nah ini di sini ya, ini contoh, ini 10, ini 20, yang di sini adalah 30, kemudian ini 40. Nah ini dia subnetnya apa gitu ya. Nah ini pada ini 10, ini statusnya ini ya. Terus gateway-nya ya ini melalui mana gitu ya. Terusnya juga interface-nya. Nah ini kalau terhubung langsung
ya, misalkan yang 10 itu ya, pada router 1 ya. Oke, berarti kan di sini ya, ini dia menyebutkan bahwa itu adalah terhubung langsung atau direct connected ya, direct connect ya. Nah, ini juga ini ya, yang ini 2, ini jaringan 2 ini terhubung langsung ke router 1. Kalau yang ini ya, yang ketiga ini kan router 1 ya, ketiga kan sebelah sini, maka dinyatakan dia tidak terhubung langsung atau indirect connect ya. Oke, kan gitu ya, kalau yang terhubung dia kita disebut itu. Ini contoh pada router 1 gitu ya. Oke, selanjutnya nanti di router 2 berarti yang sini, ini yang router 2. Nah, nanti dipilih-pilih ya. Nah, misalkan destinasi ke 20 ya, itu berarti sini, ini maka ini adalah DC ya, direct connected ya. Oke, tidak ini karena terhubung langsung ya. Oke, ini yang lain, yang 10 berarti yang sebelah sini nih. Oke, sebelah situ. Oke, ini di sebelah sini ya. Oke, kita lanjutkan. Administrative distance ya, administratif ya. Nah, ini untuk mengukur ya. Oke, nanti pada protokol routing punya struktur metrik ya, pengukuran ya, dan algoritma yang berbeda dengan protokol yang lain ya. Jaringan yang memiliki beberapa routing protokol atau protokol informasi routing dan kemampuan untuk menjadi jalur terbaik ya. Oke, nanti dipilih jalur yang terbaik. Dan ini AD ya, ini penilaiannya dikasih nilai gitu ya. Administrative distance AD ini adalah fitur yang dimiliki router ya, yang dimiliki router untuk memilih jalur terbaik. Jadi ketika terdapat 2 atau lebih jalur menuju tujuan, nah, jadi tujuan yang sama dari 2 routing ya. Jadi ada beberapa tujuan, nanti dipilih lewat mana gitu. Jadi ini administrative distance ya, AD dinyatakan dan reliability dari sebuah routing protokol, yang mana nanti tiap routing protokol diprioritaskan terhadap yang lain dengan bantuan besaran nilainya. Akhirnya besaran nilainya untuk routing protokol ya. Oke, selanjutnya terus pemilihan jalur terbaik ya, atau best path ya. Jadi AD ini memberi kriteria, nanti nilainya ya itu diberikan nilai. Terus ini yang misalnya kalau ini ya, seperti apa ya, kita mau ke Jakarta ya, kalau lewat tol kita dikasih nilai ini ya, nilai yang paling bagus lah kayak gitu ya, ratingnya gitu ya. Ini kalau lewat Pantura di bawahnya gitu, seperti itu ya. Jadi kriteria pertama digunakan oleh router untuk menentukan routing protokol harus dijalankan jika terdapat routing protokol yang memberikan jalur untuk tujuan yang sama ya. Ini sudah terpercaya ya, kita ukuran ya, trustworthiness ya, dari resource routing. Jadi nilai AD yang lebih kecil lebih dipercaya. Oke, ini ya, yang lebih kecil ini lebih dipercaya atau reliable. Contoh, jika sebuah router menerima informasi tentang jalur menuju jaringan tertentu dari OSPF ya, OSPF ini algoritma Open Source Platform, default administratif distance-nya adalah 110. Dan kalau misalkan IGRP, ini juga algoritma Interior Gateway Routing Protocol, default administratif distance itu 100 ya. Maka router akan memilih yang lebih ini ya. Nah itu karena IGRP memilih IGRP karena IGRP lebih dipercaya karena memiliki AD yang paling kecil. Nah yang ini ya, yang 100 itu yang lebih kecil maka akan dipercaya ya. Dan jika resource ya, akses untuk IGRP hilang atau tidak kenal, maka router akan memilih menjalankan yang OSPF sampai IGRP-nya aktif ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang paling kecil ya. Nah, ini kalau
terhubung langsung nih 0 ya. Nah, ini terhubung langsung. Ini nilai ya, nilai AD-nya ya, administratif sistemnya ya. Pada Cisco nih, contoh pada Cisco ya. Jadi default value-nya 0 karena ini terkoneksi ke badan router langsung. Terus static router ini 1 ya. Nah, ini lebih dipercaya. Terus contoh yang EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol itu 5. Terus yang Internal Border Gateway Protocol BGP itu 20 dan seterusnya. Ini tadi yang ada EIGRP 90 ya, EIGRP 100, OSPF 110 dan seterusnya. Maka ini lebih yang diprioritaskan adalah yang nilainya kecil ya. Kalau 0 itu kan paling kecil. Oke. Nah, NAT ini ya. Jadi NAT atau Network Address Translation. Nah, ini mentranslasikan gitu ya. Jadi berfungsi untuk mentranslasikan IP lokal atau internal ke dalam global atau offset ya. Jadi ketika kita berinternet di satu gedung ya, nah ini ada router, nanti routernya itu akan, misal kita buka facebook.com gitu ya, maka ini akan ditranslasikan keluar gitu ya, global offset dan sebaliknya ya, bisa dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Nah, dalam kasus ini IP lokal yang digunakan adalah IP private, sementara yang IP global digunakan sebagai IP public. Jadi ada misalkan kita berinternet di suatu gedung, kita dapat IP lokal private ya, ada satu IP global nanti yang digunakan untuk keluar gitu. Terus IP private tidak digunakan dalam routing pada jaringan internet ya, dan hal ini sudah diatur dalam suatu kesempatan dengan tujuan untuk menghemat IP public. Jadi tidak semua peralatan, entah itu komputer, HP untuk berinternet itu memakai IP public ya. Nanti kalau dipakai semua itu akan habis. Oke, dengan adanya NAT ini menghemat penggunaan IP public. Jadi supaya IP private bisa dikenali ke internet, maka harus ditranslasikan ya. Ini kurang ada, oh ini berarti pakai yang lebih yang public ya. Ini gitu ya. Oke, ini contoh ya. Nah, ketika sini kita web browser ya. Nah, ini di web browser. Nah, web browser di sini ya. Nah, kita pakai IP lokal ya, pada subnet 24 ya. Ini blok 10.010 ya. Nah, kita internet, buka browser gitu, buka YouTube katakanlah ya. Nah, ini nanti ke sini ya, ke sini. Nah, ini di router ini kan menyimpan ya, ini katakanlah ini router ya, router macam-macam, ada yang Linux, ada yang Exotic ya, ada yang Cisco ya, maka ini dicatat ya, dicatat source-nya dari mana, sumbernya, ini mau ke tujuan gimana gitu ya. Oke, ini port yang digunakan ya, port tujuan gitu ya. Sini nanti baru ini sampai router ya, ini jaringan ini luas sekali ya. Nah, ini bisa dunia gitu ya, bisa negara. Maka ini web browser ya. Nah, ini katakanlah ini web browser adalah servernya dari Facebook ya. Misalnya bisa dibuka dari sini. Nah, ini dicatat di sini, terus nanti routernya ini memilih jalur yang terbaik gitu ya. Ini web server nanti kembalikan. Ini contoh web server yang menggunakan IP public ya. Tapi belum tentu itu ya, bisa saja karena keamanan nanti buat berapa lapis gitu ya. Jadi satu yang benar yang diakses ini IP publicnya, cuma nanti sampai di dalam itu baru dilempar ke server ya. Nah, ini memberikan kembali, ini juga ada dicatat ya. Nah, ketika ini dicatat semua ini oleh router yang tabel routing tadi ya, dicatat ini ya. Permintaan browser itu nanti kembali lagi ke tujuan gitu. Nah, itu cara kerja dari translasi address ya, atau NAT ya, untuk address translation.
Oke, tipe NAT ya. Tipe NAT ini ada static NAT. Static kan berarti start ya, dan dynamic NAT ya. Nah, kalau yang static ini, jadi transaksi statik terjadi ketika alamat lokal ya. Alamat lokal ini insert ya, di jaringan lokal kita dipetakan ke sebuah alamat global atau yang outside internet ya. Jadi alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik ya. Tetap, oh ini berarti ini saya petakan saya harus pakai itu gitu ya, pakai alamat yang global itu, ini statik. Kalau di dynamic NAT, jadi pakai kelompok gitu ya, NAT dengan pool atau kelompok. Jadi transaksi dynamic terjadi ketika router NAT bisa untuk memahami alamat lokal yang harus ditransaksikan ya, sebuah kelompok ya, ini kelompok alamat lokal gitu, dan kelompok alamat global gitu ya. Nah, ya dengan pool ya, jadi nanti ada dua kelompok yang ditransaksikan. Ini kalau ini kayak ini gitu ya. Terus NAT overload ini, sejumlah IP lokal atau internal dapat ditransaksikan ke satu alamat IP global outside. Ya kan, pakai kelompok berarti kelompok dengan kelompok. Kalau NAT yang overload ini ya, ke satu ya, alamat lokal ke satu. Jadi sangat menghemat penggunaan IP dari ISP. Ya, saringnya bersama satu alamat. Alamat IP ini menggunakan metode port atau multiplexing atau perubahan port ke paket. Nah, itu perbedaan dari static NAT dan dynamic NAT. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita dalam membahas pengertian atau pengantar routing. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Ya, yang subscribe silahkan subscribe.